Saat ini banyak sekali ya peternak-peternak pemula yang entah dari pemodal besar ya, atau dari yang kecil yang karena kena dirumahkan seperti itu, mulai dari kecil atau mulai langsung dari besar. Nah, itu apakah akan terjadi oversupply kambing domba di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu dari Edu Ternak. Jadi media edukasi peternakan terupdate ya, yang membahas tentang edukasi tentang peternakan on farm maupun tentang informasi-informasi terkini di dunia ternak kambing domba maupun sapi. Dalam video kali ini kita sedikit membahas dunia peternakan kambing domba terupdate ya. Jadi kenapa sih hari ini beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu itu banyak yang beralih ke ternak domba seperti itu. Jadi di masa-masa pandemi kemarin itu banyak teman-teman dari bisnis yang lain, entah bisnis warung makan atau bisnis apapun yang kena dampak efek pandemi seperti itu, sehingga banyak yang tutup seperti itu, sehingga mereka mulai beralih ke dunia komoditas yang tidak terdampak. Nah, salah satunya adalah di bidang peternakan. Nah, di bidang peternakan sendiri ya ada sapi, kambing, domba. Jadi teman-teman banyak yang mulai belajar tentang kambing domba, baik melalui di YouTube maupun di grup-grup Facebook dan grup-grup yang lainnya seperti itu. Karena banyak sekali teman-teman teman-teman yang mungkin kerja di kota yang terkena imbas ya, dirumahkan seperti itu, sehingga kembali ke desa. Dan ya kalau di desa kan biasanya ya berhubungan dengan pertanian atau peternakan seperti itu. Dan ya karena banyak channel-channel YouTube yang sekarang menayangkan tentang inspirasi peternakan lah, inspirasi dunia ternak, entah kambing, entah domba, entah sapi seperti itu, sehingga banyak teman-teman yang mulai sedikit-sedikit belajar tentang ternak seperti itu. Nah, untuk di domba sendiri ya, saya selama 6 tahun yang lalu domba itu harganya sangat-sangat murah lah, bahasanya mungkin kalau kiloan itu masih di angka 23.000 per kilo waktu itu ya. Jadi ada domba betina bakalan-bakalan seperti itu biasanya dijual harga 23.000. Kemudian sekarang harga domba sudah 2 kali lipat ya dari 6 tahun yang lalu, atau ya 3 tahun yang lalu lah gitu. Itu harganya sudah 2 kali lipat, yaitu di angka sekitar 50-an ribu lah per kilo. Artinya apa? Artinya banyak kebutuhan atau banyak permintaan di domba atau kambing, baik permintaan untuk akikah atau untuk kurban ya, atau untuk kuliner yang berhubungan dengan kambing domba seperti itu. Dan kenapa terjadi kenaikan harga setiap tahun? Karena memang ya permintaan di ternak sendiri itu sangat banyak, entah itu permintaan untuk diternakan lagi atau untuk dipotong seperti itu, sehingga kemungkinan besar antara suplai dan demandnya itu timpang gitu, sehingga terjadi kenaikan harga kayak gitu. Misalkan dulu Jember adalah pusat pusat suplai bakalan seperti itu, kemudian berubah dari Jawa Timur, kemudian sekarang mulai di Jawa Barat. Jadi bakalan teman-teman yang dari Jawa Timur kadang juga ngambil di Jawa Barat. Nah, sekarang ini Jawa Barat juga mulai berkurang seperti itu,
sehingga banyak teman-teman juga yang ada yang ngambil dari Sumatera seperti itu. Dan di dunia perkambing dombaan sendiri ya memang ada segmen-segmen tertentu yang dia selalu survive kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya yang berkaitan dengan hajat ya, contohnya akikoh, selamatan kayak gitu, terus kurban kayak gitu. Itu permintaannya tiap tahun pasti naik, entah di musim pandemi kayak kemarin. Jadi saya pribadi yang bermain di hewan kurban ya, meskipun sebelum pandemi maupun setelah masuk pandemi itu tidak ada pengurangan ya, tidak ada pengurangan permintaan. Justru kalau yang saya amati sendiri berdasarkan data itu ada kenaikan terus permintaan setiap tahun, sehingga banyak buat teman-teman semua yang bermain di kambing domba, terutama untuk yang pemula ya gitu. Jadi segmen-segmen market yang hilir ya itu harus benar-benar dikuasai gitu, karena ketika kita hanya fokus di on farm saja dan kita jual B2B kayak gitu, memang secara margin kita nggak bisa besar. Tapi kalau kita bermain di segmen hilirnya juga, untuk misalkan kayak pengolahan kayak gitu, insya Allah secara keuntungan sangat besar. Dan bahkan untuk teman-teman yang bermain di pembibitan ya, katakan sekarang harganya mungkin di 50.000 katakan bakalan ya, yang mungkin nanti bisa dibibitkan atau beli yang sedikit lebih mahal tapi kualitasnya bagus. Insya Allah tahun depan itu pasti harganya naik lagi. Itu kayaknya udah hukum ya, hukum, entah itu karena populasinya menurun atau karena memang permintaannya meningkat kayak gitu. Dan itu peluang banget untuk teman-teman yang beternak gitu. Tinggal bagaimana menjaga ternaknya agar tetap sehat, agar tetap produktif, dan juga tidak terlalu banyak memakan biaya, sehingga kita bisa berinvestasi di situ yang nantinya kita bisa menguangkan atau melikuidasinya ketika musim-musim, ketika harga ternak itu naik kayak gitu. Saat ini banyak sekali ya peternak-peternak pemula yang entah dari pemodal besar ya, atau dari yang kecil yang karena kena dirumahkan seperti itu, mulai dari kecil atau mulai langsung dari besar. Nah, itu apakah akan terjadi oversupply kambing domba di Indonesia? Kalau menurut saya pribadi tidak gitu. Jadi sebenarnya sebagian kecil sudah masuk domba-domba impor yang itu dalam bentuk frozen seperti itu ya. Terus ada juga bakalan-bakalan memang domba-domba jenis ya, seperti Dorper, terus Awasi, terus Van Roy, seperti itu, domba-domba yang dimasukkan ke Indonesia dengan harapan untuk meningkatkan variasi genetik di Indonesia dan percepatan produksi di dunia peternakan domba seperti itu. Nah, jadi berdasarkan data yang saya punya, kebutuhan untuk gemukan ya, atau kebutuhan untuk gemukan saat ini memang cukup lumayan tinggi, tapi dengan kondisi bakalan yang susah, karena ya memang mungkin bisa jadi banyak yang dipotong ketika musim lebaran kemarin atau hari-hari besar yang banyak menghabiskan domba-domba bakalan tersebut kayak gitu. Nah, untuk tips buat teman-teman yang katakan masih pemula ya, atau yang masih baru bangun peternakan entah domba atau kambing. Jadi banyak sih potensi income yang bisa didapatkan dari dunia peternakan seperti itu. Dan jangan berkecil hati ketika mengalami permasalahan-permasalahan dalam beternak, karena kami dari Edu Ternak juga insya Allah juga siap untuk diajak sharing atau berbagi informasi seputar bagaimana sih cara
peternak yang baik, bagaimana sih cara mendapatkan income yang memang mungkin sama teman-teman belum terbiasa ya untuk mendapatkan income yang banyak dari dunia peternakan seperti itu. Banyak sekali sih sebenarnya, karena saya pribadi ya kalau dari dunia domba kambing ya itu ada segmen-segmen ya, ada segmen yang larinya itu masih ke hias seperti itu ya, jadi fokusnya di genetiknya. Jadi domba-domba tertentu yang memang kelasnya super, kelasnya unggur, yang harganya tinggi, itu pasti ada segmennya tersendiri. Ada domba-domba yang memang segmennya untuk dipotong juga, dan ada domba-domba itu yang segmennya apa ya namanya, untuk tertentu kayak gitu. Jadi dengan semakin banyaknya relasi, pengetahuan, ya insya Allah teman-teman yang baru memulai itu sangat-sangat terbuka peluang-peluang yang bisa digarap di dunia peternakan domba. Ya salah satunya mungkin bisa bikin tabungan kurban seperti itu, atau bisa bikin channel YouTube ya seperti yang dilakukan Mas Gaber seperti ini, atau bisa memanfaatkan sumber daya apa yang ada di sekitar untuk kita menjadikan side income dari usaha ternak kambing domba. Ya itu saja mungkin sharing-sharing dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa selalu ikuti channel Gaber dan juga ikuti informasi-informasi terupdate melalui Edi Ternak. Kita berada di Facebook, juga berada di YouTube ya. Dan teman-teman ketika ada permasalahan-permasalahan tentang ternak, entah tentang manajemennya seperti apa, itu bisa nanti mengikuti agenda atau program-program yang kita buat. Seperti ada agenda rutin kita, itu ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan rutin, bisa sebulan 1 kali atau 2 kali. Kita juga rutin tiap hari Jumat kita menyelenggarakan Zoom meeting bareng. Jadi ngobrol bareng di Zoom ya. Kita diskusi dengan topik-topik tertentu, menghadirkan peternak-peternak hebat, peternak-peternak yang dengan caranya sendiri, dengan seninya sendiri, mereka bisa survive seperti itu. Ya itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.